Jaringan tumbuhan. Kita tahu bahwa unit dasar kehidupan adalah sel. Tetapi semua organisme tingkat tinggi terdiri dari lebih dari satu sel yang juga disebut organisme multiseluler. Dalam organisme multiseluler, kelompok sel yang sejenis dalam suatu jaringan memiliki fungsi tertentu yang mendukung fungsi efisien organisme dengan memberikan pembagian kerja. Contohnya adalah xilem dan flum. Tingkat organisasi berikutnya yaitu membentuk organ yang merupakan gabungan jaringan yang berbeda. Contohnya akar, batang, daun, dan lain-lain. Ada dua jenis jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristematik yang memiliki sel-sel yang aktif membelah. Sel ini memiliki sitoplasma yang padat dan nukleus yang berbeda untuk melakukan pembelahan. Sel-sel ini memiliki karakteristik berdinding tipis, mudah dibelah, serta memiliki ukuran yang kecil atau tidak ada vakuola karena tidak perlu menyimpan apapun dalam waktu lama. Kemudian berdasarkan lokasinya ada tiga jenis meristem. Pertama, meristem apikal terletak di akar dan pucuk yang bertanggung jawab atas tinggi tumbuhan. Kedua, meristem interkalar yang terletak di ruas dan pangkal daun. Sel-sel ini secara alami terletak di bagian sisi dan kemudian berperan meningkatkan lingkar batang. Jenis jaringan tumbuhan lainnya adalah jaringan permanen. Bagaimana jaringan permanen tersebut dapat terbentuk, yaitu melalui jaringan meristematik tua yang kehilangan kemampuan untuk membelah dan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen. Jaringan permanen terdiri dari dua tipe. Pertama, jaringan permanen sederhana yang terdiri dari jenis sel yang sama. Kedua, jaringan permanen kompleks yang terdiri dari berbagai jenis sel tapi melakukan fungsi yang sama. Kemudian, berdasarkan adaptasi pada struktur sel dan fungsinya, jaringan permanen sederhana dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah jaringan parenkim. Parenkim memiliki sel oval dengan sitoplasma padat yang mungkin dikemas secara longgar atau tidak. Yang memiliki klorofil disebut klorenkim dan membantu dalam proses fotosintesis. Beberapa memiliki ruang udara dan ada di tumbuhan air untuk daya apung mereka disebut sebagai airensima. Parenkim ditemukan di seluruh produk tumbuhan dan membantu dalam penyimpanan fotosintesis. Beberapa di antaranya memberi daya apung pada tumbuhan, misalnya tumbuhan air. Jenis jaringan permanen sederhana selanjutnya adalah kolenkim. Kolenkim adalah sel poligonal dengan sudut menebal. Kolenkim memberikan kelenturan pada tanaman sehingga bagian-bagiannya dapat menekuk tanpa patah. Kolenkim umumnya berada pada tangkai daun. Dan jenis jaringan permanen sederhana yang terakhir adalah sklerenkim. Sklerenkim merupakan jaringan yang terdiri dari sel mati tanpa protoplasma. Sklerenkim diantaranya ialah dinding sel yang tebal. Fungsi utamanya adalah memberikan dukungan mekanis. Sklerenkim membentuk lapisan keras pada biji, serat pada kayu, dan sabut kelapa. Sampai sekarang kita masih membahas jaringan permanen sederhana. Mari kita melanjutkan pembahasan tentang jaringan permanen kompleks yang terdiri dari lebih dari satu jenis sel. Xilem dan flum adalah jaringan kompleks. Jaringan xilem dan flum disebut sebagai jaringan vaskular. Xilem sebagian besar terdiri dari sel-sel mati, yaitu trakeid,
pembuluh serabut, dan parenkim xilem yang hanya merupakan tipe sel hidup. Fungsi utama xilem adalah menyalurkan air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Selain ini, xilem juga memberikan dukungan mekanis pada cairan tumbuhan. Flum merupakan jaringan konduktif yang terdiri dari tabung saringan, sel pendamping, serabut flum, dan flum parenkim yang berupa sel hidup. Tabung saringan merupakan sel penghantar utama yang didukung oleh sel pendamping untuk fungsinya. Serat flum memberikan dukungan, sedangkan parenkim flum menyimpan makanan serta mengantarkan makanan dari kedua arah. Selain itu, ada jaringan pelindung khusus yang juga terdapat pada tumbuhan, yakni melapisi bagian luar dari akar, batang, dan daun. Jaringan tersebut disebut sebagai jaringan epidermis. Epidermis melindungi bagian dalam tumbuhan dari cedera, kehilangan air yang berlebihan, dan infeksi dari mikroba. Beberapa sel epidermis pada akar berdiferensiasi menjadi akar rambut yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Rambut akar sangat kecil sehingga mampu menjangkau di antara partikel tanah. Di samping itu, pada epidermis daun bagian bawah terdapat celah yang disebut stomata. Stomata berperan untuk pertukaran gas dan transpirasi. Batang pohon saat bertambah tua terbentuk lapisan epidermis luar yang menjadi padat dan mati. Lapisan ini membentuk sel gabus atau kulit pohon. Lapisan ini terdiri dari sel-sel mati, tanpa ruang antar sel, dan memiliki pengendapan suberin untuk mencegah kehilangan air. Lapisan ini dibentuk oleh meristem sekunder dan menggantikan epidermis.